Stres itu kayak tukang ganggu yang suka datang gak diundang. Tapi gimana kalau kita jadikan dia bahan bercandaan kita? Ayo kita temukan seni mengatur stres bareng. Halo teman-teman Mindful Life. Hari ini kita akan membahas topik yang sering kali diabaikan, namun sangat penting, yaitu seni mengelola stres. Yuk kita jelajahi bersama-sama cara-cara praktis dan bermanfaat untuk membantu keseimbangan dalam kehidupan kita. Selamat datang di video kali ini. Yang pertama, menerima dan memahami stres. Mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu menerima dan memahami stres. Seringkali kita merasa terbebani oleh stres yang datang dari tugas harian. Contohnya, ketika kita dihadapkan pada tenggat waktu proyek besar, alih-alih melihat stres sebagai musuh, bagaimana jika kita melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar? Aku ingat suatu kali aku dihadapkan pada tenggat waktu yang sangat ketat untuk proyek besar. Awalnya stres itu ngebuat aku ngerasa cemas, tapi kemudian aku memutuskan untuk menerima tantangan itu sebagai peluang untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktuku. Yang kedua, latihan pernapasan dan relaksasi. Ketika stres menyerang, latihan pernapasan dan relaksasi dapat menjadi penyelamat. Misalnya, kita dapat mencoba teknik pernapasan dalam untuk meredakan ketegangan. Ayo kita praktikkan bersama dan rasakan bagaimana hal itu dapat membuat perbedaan. Ketika aku ngerasa stres, aku sering ngelakuin latihan pernapasan yang sederhana. Satu-satunya hal yang aku lakuin adalah menarik napas dalam-dalam, menahannya sebentar, dan kemudian perlahan-lahan menghembuskannya. Itu membuat aku ngerasa lebih tenang dan fokus. Yang ketiga, membangun rutinitas sehat. Penting untuk memiliki rutinitas sehat yang dapat mendukung kita dalam mengelola stres sehari-hari. Sebagai contoh, untuk menciptakan jadwal harian yang terorganisir dengan waktu istirahat yang dijadwalkan. Ini dapat membantu kita tetap fokus dan mengurangi rasa terburu-buru. Aku selalu ngatur waktu untuk istirahat sejenak di tengah-tengah hari, di mana aku biasanya jalan-jalan sebentar atau sekedar duduk dan minum teh. Ini ngebantu aku mereset pikiran dan kembali dengan semangat baru. Yang keempat, kreativitas sebagai terapi stres. Kreativitas dapat menjadi pelarian yang ampuh dari stres. Menggambar, menulis, atau bermain musik adalah beberapa bentuk kreativitas yang dapat membantu mengalihkan energi stres menjadi sesuatu yang positif. Mari kita temukan cara kita dapat mengekspresikan diri melalui kreativitas. Aku suka menulis sebagai bentuk terapi stres. Suatu hari setelah hari yang panjang, aku duduk di depan meja kerja dan hanya menulis apapun yang terlintas di pikiran. Hasilnya tidak selalu sempurna, tapi itu ngebuat aku ngerasa lega dan lebih bahagia. Yang kelima, komunitas dan dukungan sosial. Terakhir, mari kita bicarakan peran pentingnya komunitas dan dukungan sosial dalam mengelola stres. Seringkali berbagi beban dengan teman ataupun keluarga dapat membuat kita merasa lebih ringan dan lebih mendukung. Ketika aku ngalamin stres yang berat, aku selalu bicara dengan teman dekatku. Mendengar perspektif mereka dan mendapatkan dukungan emosional membuatku melewati masa sulit. Terima kasih telah menyaksikan dan berpartisipasi dalam diskusi ini. Mari kita terapkan langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang mungkin juga memerlukan tips ini. Sampai jumpa di video berikutnya.